Dalam kitab Dakaikul Al-Akbar di Zikri Al-Janati wa An-Na'ari, karya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi, diceritakan, bahwa saat sangkakala kematian ditiup, terkejutlah semua penghuni langit dan bumi, segala yang ada dalam bumi akan bergejolak, bumi akan berguncang dahsyat hingga langit pun akan terbalik. Bukan hanya itu saja, segala hal akan terjadi kekacauan, anak-anak menjadi ubanan, manusia menjadi lupa diri, bahkan setan pun menjadi bingung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat, ialah goncangan yang sangat besar dahsyat. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil, untuk meniupkan sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Dan setelah meniupnya, malaikat Israfil berkata, wahai para ruh yang telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, maka binasalah seluruh penghuni langit dan bumi, kecuali orang yang dikehendaki Allah, maka sesungguhnya mereka hidup di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Israel dan berfirman, hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama, sampai terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan bumi dan langit, sesungguhnya aku hari ini memberikanmu pakaian kemurkaan. Maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku kepada iblis yang terlaknat, maka timpakanlah kematian kepadanya. Bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang yang pertama sampai yang terakhir, dari golongan jin dan manusia dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah bersamamu berserta 70.000 malaikat Zabaniyah, sertakan setiap malaikat membawa rantai dari neraka Lazza. Malaikat maut memanggil penjaga pintu neraka untuk membuka pintunya. Saat itu, turunlah malaikat maut dengan rupa yang sangat menakutkan. Setelah sampai di hadapan iblis, malaikat maut langsung menghajarnya hingga pingsan. Iblis menjerit dengan jeritan yang sangat keras, seandainya seluruh penghuni langit dan bumi mendengarnya, maka pingsanlah mereka sebab jeritan iblis tersebut. Malaikat maut berkata, hai iblis, rasakan olehmu kematian pada hari ini, berapakah umur yang telah engkau habiskan, dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia. Maka larilah iblis ke arah timur, dan ketika sampai di timur, maka malaikat maut sudah berada di sana. Iblis pun berlari ke barat, dan malaikat maut pun sudah berada di sana. Kemanapun iblis lari, malaikat maut selalu berada ditemuinya. Iblis pun putus asa lalu berkata, hai malaikat maut, dengan gelas apa engkau memberiku minum? Malaikat maut menjawab, dengan gelas dari neraka Lazza dan neraka Sair. Malaikat maut pun mengajar iblis tanpa belas kasihan, hingga iblis terjatuh ke bumi berkali-kali, sehingga ia berada di tempat yang sangat hina dan dilaknat. Lalu malaikat Zabaniyah menurunkan sebuah pengkait, menarik dan menikam iblis dengan tombak. Iblis pun kemudian mengalami sakaratul maut yang amat menyakitkan. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk menyaksikan iblis yang sedang sekarat. Nabi Adam kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami. Itulah akhir hidup iblis yang begitu pedih. Setelah kematiannya, iblis pun masih merasakan dahsyatnya siksa neraka dan berlipat-lipat kepedihannya. Maka janganlah mengikuti langkah iblis, setan dan jin kafir lainnya. Teguhkanlah iman kita di atas kekuatan Allah semata. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.